Ada satu lagi jenis gerak parabola berdasarkan bentuk lintasannya, yaitu gerak setengah parabola. Nah, misalkan nih ya, ada sebuah pesawat terbang mendatar pada ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Nah, pesawat ini nih menjatuhkan sebuah benda. Oke, bendanya ini sebenarnya itu hanya dijatuhkan aja ya. Jadi artinya dia itu tidak memiliki kecepatan ke bawah nih, tidak memiliki kecepatan ke bawah. Oke, tetapi dia memiliki kecepatan mendatar. Kenapa? Karena dia itu ikut geraknya pesawat. Artinya kecepatan mendatarnya atau V0-nya itu sama dengan V0-nya pesawat. Oke, misalkan dia itu bentuknya pesawat ya. Bisa juga nanti dia itu soalnya bentuknya misalkan nih dari sebuah tebing ada sebuah motor nih atau benda bergerak vertikal. Sorry kok vertikal. Horizontal ya, horizontal dengan kecepatan V0. Bisa aja ya. Nah, karena di sini nanti bendanya itu memiliki berat ya kan, memiliki massa, maka dia pasti nanti akan ketarik gravitasi. Maka lintasannya akan melengkung ke bawah. Ini juga nanti lintasannya akan melengkung ke bawah gini. Nah, bentuk lintasannya itu tuh yang seperempat lingkaran itu kan berarti bentuk lintasannya ya itu adalah setengah parabola gitu ya. Oke. Nah, ini cara yang pertama ya guys ya. Ini kakak jelasin ini cara yang pertama karena beberapa sekolah ada beberapa cara ya. Ini kakak jelasin dua cara. Cara yang pertama itu gini. Cara yang pertama kita anggap sama seperti gerak parabola. Konsepnya sama seperti gerak parabola gitu ya. Oke. Nah, karena dia sama seperti gerak parabola ya, artinya di sumbu X dia mengalami gerak GLB, sedangkan di sumbu Y itu dia mengalami gerak GLBB yaitu gerak vertikal ke atas. Sama persis. Tetapi di sini yang perlu diingat adalah karena dia mendatar ya, karena dia mendatar, maka tetanya itu 0 derajat. Tetanya itu 0 derajat. Kenapa? Karena kecepatan awalnya itu arahnya mendatar gitu. Oke? Jadi yang penting adalah itu 0 derajatnya itu, oke? Nah, lalu benda ini misalkan dia itu dijatuhkan dari ketinggian Y 0 gitu ya. Nah, nanti benda ini yang ditanyakan adalah berapakah yang pertama ya? Yang pertama yang ditanyakan adalah berapakah waktu atau berapa besarnya waktu untuk mencapai permukaan tanah. Jadi, waktu dari atas sampai ke posisi ini. Ini berapa? Gitu ya. Oke. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Yang penting adalah dia jarak mendatar, tetanya itu 0 derajat. Maka pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini aja. Oke? Pakai rumus yang ini. Ingat ya, saat benda mencapai permukaan tanah, maka ketinggiannya itu sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 0. Pakai rumus ini ya, kita tulis dulu. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 dikalikan dengan sin tetanya ingat 0 derajat ya, sin 0 derajat dikalikan dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya bagaimana? Ingat ya, kalau dia ada sin 0 derajat dalam trigonometri, sin 0 derajat itu sama dengan 0. Tetapi kalau nanti ada cos 0 derajat berarti sama dengan 1. Oke? Nah, dengan konsep ini berarti kan ketinggian akhirnya, posisi akhirnya yaitu kan 0. Jadi 0 sama dengan Y0 ditambah dengan V0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan T. Min setengah GT kuadrat. Paham ya? Kan ini habis. Lalu setengah GT kuadratnya kita pindah ruas ke kiri. Jadi setengah GT kuadrat sama dengan Y0. Maka T kuadratnya sama dengan 2 dikalikan dengan Y0 per G. Gitu kan? Maka nanti kalau kalian mencari waktunya, jadi T-nya sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan Y0 dibagi dengan G. Intinya adalah untuk mencari waktu sampai permukaan tanah itu sama dengan akar dari 2 dikali dengan ketinggian mula-mulanya dibagi dengan gravitasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya. Berarti dari sini sampai ke sini nih. Ini berapa? Jadi X-nya ini berapa? Oke, untuk mencari jarak mendatarnya berarti kita pakai konsep ini aja. Ya, pakai konsep itu ya. Jadi nanti X-nya sama dengan V0 dikalikan dengan cos 0 derajat dikalikan dengan T. Jadi nanti X-nya sama dengan
V0-nya kita tulis ya, dengan cos θ-nya tadi 1. Dikalikan dengan T-nya, itu kita ambil dari yang sini aja, gitu ya, dikalikan dengan T. Ya udah, berarti X-nya sama dengan V0 dikalikan dengan T. Dengan T-nya kita dapat dari langkah yang pertama, gitu ya. Itu kalau kita menggunakan cara parabola. Ingat ya, sudutnya 0 derajat dan ketinggian akhirnya saat mencapai permukaan tanah itu adalah 0. Itu yang paling penting di sini. Kenapa kakak menggunakan cara ini biasanya? Karena biar kalian tidak terlalu banyak menghafal rumus ya. Tidak terlalu banyak menghafal rumus karena sebelum-sebelumnya kan kita udah belajar yang gerak parabola simetris dan asimetris. Semuanya kita menggunakan konsep dasar yang sumbu X dan sumbu Y. Oke? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang konsepnya sama, tetapi cara yang kedua ya, anggaplah ini cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, ini kita anggap pada sumbu Y-nya itu bergeraknya dia jatuh bebas. Jadi, ini adalah V0X ya, kita anggap ini adalah V0X. Sedangkan nanti V0Y-nya itu kita anggap dia 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecepatan ke bawah. Dia itu dilemparnya, dia itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal ke bawah. Jadi, pada sumbu Y-nya kita anggap dia bergerak secara jatuh bebas, gitu ya. Itu. Oke, jadi gini ya. Konsepnya seperti ini. Nah, karena bukan gerak parabola ya, kita anggap saat vertikalnya itu dia gerak jatuh bebas, maka di sini ketinggiannya bukan ketinggian 0, bukan Y0 tapi Y aja. Pokoknya intinya adalah ketinggian saat benda dijatuhkan. Udah gitu aja ya. Oke, sekarang kalau kita mencari waktu untuk mencapai permukaan tanah, konsepnya berarti kita pakai rumus yang ini aja. Jadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ingat ya, benda ini bergeraknya kan ke bawah nih, bergeraknya ke bawah. Berarti waktunya adalah waktu untuk sampai bawah kan, berarti yang GJB, bukan yang GLB, oke? Maka nanti 2Y per G sama dengan T kuadrat. Maka kalau kita mencari T sama dengan akar dari 2Y per G. Sebenarnya kan konsepnya sama ya. Intinya itu untuk mencari waktu untuk mencapai permukaan tanah. Rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan dengan ketinggian awal benda dijatuhkan dibagi dengan G. Itu yang paling penting. Oke? Selanjutnya, untuk jarak mendatarnya ya, jadi gini. Ini di sini kan V0x-nya itu kan berarti sama dengan V0 cos theta, ya kan? Cos theta. Karena di sini theta-nya itu 0 derajat, maka 0 derajat kan berarti cos 0 derajat ya. Berarti nanti cos 0 derajat itu sama dengan 1. Oke? Jadi di sini nih ini 1 nih, ini 1. Jadi nanti X-nya untuk mencari X-nya sama dengan V0 dikalikan dengan T. Udah selesai. Jadi, waktunya kita menggunakan rumus ini nih. Sedangkan untuk mencari jarak mendatar itu berarti dari sini sampai ke sini nih. Ini adalah X-nya. Itu berarti V0 dikalikan dengan T. Gitu ya. Paham ya? Mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua sama aja. Tetapi kakak lebih menyarankan pakai cara yang pertama. Kenapa? Biar kalian tidak terlalu banyak menghafalkan rumus. Karena kan sudah belajar yang gerak parabola simetris dan asimetris. Oke, selamat belajar. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 250 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 2000 meter. Jika bom jatuh di B dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah jarak AB. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Jadi ini ada pesawat. Pesawat ini melaju dengan kecepatan mendatar ya, melaju dengan kecepatan V0-nya sama dengan 250 meter per second. Karena dia mendatar, maka sudut elevasinya itu nanti 0 derajat. Nah, ini ada bom di sini, lalu dia dijatuhkan. Karena dia dijatuhkan dari pesawat yang bergerak dengan kecepatan V0 tadi, maka bom ini nggak mungkin langsung jatuh ke sini, nggak mungkin. Tetapi dia nanti akan membentuk lintasan setengah parabola jatuhnya misalkan di titik B. Nah, di soal yang ditanya adalah jarak AB atau anggaplah X-nya itu berapa.
Nah, lalu yang diketahui lagi apa? Dia dijatuhkan dari ketinggian 2000 meter. Artinya, tinggi awalnya atau Y0-nya sama dengan 2000 meter. Lalu, karena dia yang ditanya adalah saat sampai tanah atau di titik B, maka ketinggian akhirnya itu adalah 0 gitu ya. Oke, nanti kalau misalkan kalian ketemu sin 0 atau sin tetanya kan berarti kan sin 0 derajat. Sin 0 itu 0. Nah, kalau nanti ketemu cos 0 derajat, cos tetanya itu cos 0 derajat sama dengan 1 gitu ya. Nah, pertama, kita menggunakan rumus persamaan ketinggian. Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 kali sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Y-nya itu 0, sedangkan Y0-nya adalah 2000. Ingat ya, ketinggian akhirnya itu 0 karena di tanah. Sedangkan ketinggian awalnya itu 2000 meter karena dia mulai dijatuhkannya dari ketinggian 2000 meter. Ditambah dengan V0-nya 250 dikalikan dengan sin tetanya itu tadi 0. Dikalikan T yang kita cari, dikurangi dengan setengah, dikalikan dengan G-nya itu 10, dikalikan dengan T kuadrat. Oke, jadi 0 sama dengan 2000. Ini habis ya, karena berapapun dikalikan 0 pasti 0. Dikurangi dengan 5T kuadrat. Pindah ruas, 5T kuadrat sama dengan 2000. Jadi T kuadratnya sama dengan 2000 bagi 5, 400. Maka T-nya sama dengan akar dari 400. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai tanah sama dengan 200 second. Nah, setelah ketemu, kita bisa mencari X-nya. Rumus X-nya pada gerak parabola ya, rumusnya adalah V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. V0-nya 250 dikalikan dengan cos theta-nya itu 1, dikalikan T-nya itu 20. Maka jangkauan maksimumnya atau jarak antara A dan B-nya sama dengan 5000 meter atau 5 km. Oke.